Karena kalian menyontek, meniru, dan memanfaatkan hebohnya Cikuro di Indonesia, dan kalian jual Cikuro versi KW kalian di negara kalian, dan itu sebenarnya membantu perekonomian kalian. Jadi kalian harus berterima kasih kepada Indonesia. Kalian nggak mau berterima kasih, ya itu urusan kalian. Kalian tidak mau berterima kasih, silahkan aja. Kita kan sudah mengetahui semua, kalian itu memang waham, denial syndrome. Ya, jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh, kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Maledes yang seringkali ajaib tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes yang ajaib tersebut, ya. Saya mau ketawa duluan. Kalau teman-teman mengikuti kanal ini, ketika saya berbicara bahwa Maledes itu membakar uangnya untuk memberikan subsidi kepada warga negara mereka, itu sekitar 32 miliar rupiah per jam. Dituliskan dengan sangat jelas, Maledes itu menanggung biaya subsidi, artinya uang yang dibakar, itu sekitar 7 miliar ringgit. 7 miliar ringgit itu berapa ya? Mungkin sekitar 28 triliun rupiah untuk bulan April saja. Nah, untuk warganet Maledes, mereka mengatakan bahwa, oh, ini menunjukkan harga bahan bakar kami murah. Iya, murah, tapi kalian itu berhutang kepada anak cucu kalian. Karena kalian ingin murah, akhirnya apa? Anak cucu kalian yang akan membayar uang subsidi itu, uang yang udah dikeluarkan oleh pemerintah kalian. Emang lu kira BBM murah itu, emang lu kira gratis gitu? Enggak dong, mana ada yang gratis? Nah, disinilah kegagalan warganet Maledes itu melihat secara dalam gambaran besar apa sih makna subsidi itu. Nah, dipicu lagi oleh pemerintah Maledes itu sendiri yang mungkin karena takut kehilangan kekuasaan ya, takut tidak dipilih lagi dalam pemilu berikutnya, akhirnya warga mereka itu dimanja. Ya, dimanja dengan cara seperti ini. Bayangkan aja teman-teman ya, 32 miliar rupiah itu dibakar per jam. Nah, warganet Maledes itu tidak pernah berpikir bagaimana kalau misalkan biaya subsidi yang sebesar itu dialihkan. Tapi karena warganet Maledes ini memang sukanya dinina-bubukkan, mereka menganggap bahwa, oh, BBM murah itu adalah sesuatu yang membanggakan. Enggak. BBM murah itu justru menjadi bom waktu untuk masa depan kalian. Dan bahkan kalau kita melihat ocehan warganet Maledes ini. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan 100 ringgit Malaysia. Duit kamu murah, duit kamu murah. Iya, iya, iya. Nak makan roti canai, guys. Biasanya kalau aku beli sekeping RM1.50, 15 keping satu keluarga dalam RM22, 50 sen. Ni dah naik, guys. Roti canai dah naik. Kau tengok harga dia RM30, guys. Beli roti canai naik 50 sen aja sudah terkaing-kaing. Syaf Shukri ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80% menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%. Hutang rumah tangga kalian itu 90%. Jadi kalau kalian punya gaji RM1.000, itu RM900 hanya untuk bayar hutang saja. Tinggallah RM100 itu ruang fiskal kalian. Oleh karena itu, ketika harga roti canai naik 50 sen, kalian terkaing-kaing.
Nah, apakah generasi muda Maledes menyadari itu? Enggak. Mereka justru yang penting itu gaya dulu gitu ya. Dan ini terlihat dengan sangat jelas di berita tanggal 26 April ini. Inflasi gaya hidup. Jadi inflasi yang disebabkan gaya hidup yang hedon, gaya hidup yang lebih besar pasak daripada tiang. Udahlah, hutang kalian itu 90% masih hedon terus. Nah, ditambah lagi dengan fakta bahwa Maledes itu pada tahun 2048 nanti menjadi negara tua. Sejak tahun 2021, Maledes itu sudah menjadi negara yang menua. Mengapa? Karena jumlah orang yang berumur 65 tahun ke atas itu sudah mencapai 7% dari total populasi. Nah, apa penyebabnya Maledes ini menjadi negara tua? Itu disebabkan apa? Pertama, tingkat kesuburan mereka yang sudah menurun. Perhatikan, 1,67 anak per satu perempuan berumur 15 sampai 49 tahun 2025 itu akan menurun menjadi 1,66 di tahun 2030 dan 1,6 di tahun 2035. Dan itu sudah jauh di bawah angka 2,1 anak per satu perempuan berumur 15 sampai 49 tahun di tahun 2013. Artinya apa? Fertilitas menurun, jumlah anak juga menurun. Yang banyak orang tua berumur panjang, 65 tahun ke atas. Kemudian tingkat perkawinan juga menurun. Dari 6,6 perkawinan per 1.000 orang itu menjadi 5,7 perkawinan di tahun 2023. Perubahan tingkat perkawinan ini menyebabkan usia reproduktif mereka justru akan semakin berkurang. Dan itu yang menyebabkan turunnya tingkat kelahiran di Maledes. Jadi yang lahir lebih sedikit dibandingkan mereka yang berumur panjang. Oleh karena itu, Maledes menjadi negara tua pada tahun 2048. Komentar dari warganet Indonesia, realitas utang dan fenomena jantan lembut membunuh pertumbuhan populasi Maledes, tapi jangan khawatir, masih banyak TKA asal Bangladesh yang siap menggantikan. Dan kalau kita ingin melihat lebih detail lagi beritanya itu bahwa berkaitan dengan keengganan anak-anak muda di Maledes untuk menikah dan masalah menurunnya fertilitas atau kesuburan Maledes itu sendiri, Menteri Keuangan ini mengatakan bahwa untuk membalikkan pola tersebut memerlukan pendekatan multidimensi dan kolaborasi antara menteri-menteri terkait. Kalau saya melihatnya gampang aja ini. Mengapa anak muda di Maledes enggan untuk menikah? Satu, mereka nggak mau dililit hutang lebih banyak lagi. Itu udah pasti itu. Bayangin aja, untuk kalian menikah di Maledes, karena uang gaji kalian nggak cukup, tabungan kalian juga belum cukup, itu kalian harus berhutang kepada bank untuk mengadakan pesta perkawinan kalian. Hutang. Belum lagi, biaya pendidikan kalian juga harus kalian cicil. Belum lagi kalau kalian membeli rumah, kalian harus menyicil untuk pembayaran rumah kalian. Membeli mobil, kalian berhutang lagi, bayar cicilan lagi. Atau kalian beli sepeda motor, hutang lagi, bayar cicilan lagi. Ditambah lagi dengan gaya hidup hedon kalian. Sehingga apa? Hutang kartu kredit kalian melebihi pendapatan kalian. Belum lagi misalkan kalian ingin berhutang agar mempunyai iPhone terbaru, supaya kelihatan jadi orang kaya gitu. Oleh karena itu, banyak generasi muda Maledes itu enggan untuk menikah. Mengapa? Beban hutangnya terlalu tinggi, men. Dan efeknya apa, teman-teman? Maledes itu menjadi negara tua. Efeknya adalah tingkat kesuburan Maledes itu menurun. Ya. Dan itu adalah semua fakta. Ya. Jadi itu kayak efek domino aja. Lu tidak melakukan ini, maka efeknya ini. Udah, kita orang Indonesia mengerti banget itu. Apa akibatnya kalau kamu melakukan ini? Apa akibatnya kalau kamu melakukan itu? Kita, rakyat Indonesia, insya Allah, sehat walafiat semua secara logika. Mengerti itu. Nah, tapi yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan ini, bahwa terkait keengganan generasi muda Maledes untuk menikah dan isu tentang menurunnya kesuburan warganet Maledes, dia mengatakan, oh ini memerlukan kerjasama multidimensi antar menteri gitu ya. Enggak. Udah, bisa nggak kalian turunkan biaya hidup kalian itu, cost of living kalian tuh bisa kalian turunkan nggak?
Nggak bisa ya? Iyalah, kalian kan udah keluar-keluar negara kaya gitu kan. Masuk negara kaya kelihatan miskin, gengsi dong gitu kan. Ingat, Maledes itu raja, kita cuma pembantu dan kuli. Raja kok beli beras nawar, nawarnya juga nggak ngotak lagi. Harga beras premium patahan 5% kok ditawar di bawah Rp10.000 per kilogram. Pakai otak dikit bisa nggak sih kalau nawar itu? Mereka nawar itu karena mereka begitu sangat meremehkan kita, yaitu sengaja nawar. Kalau kita kasih malah semakin kita dihina-hina, semakin kita dihina, benar-benar sangat dihina, sebab ditawar segitu aja tetap kita kasih. Betul. Apa yang Maledes lakukan ini, itu sebenarnya bukan menawar, dia sedang menghina Indonesia, dia sedang menghina petani-petani Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat setuju kalau misalkan Bulog tetap bertahan dengan harganya, bahkan kalau perlu diberi jangka waktu. Kalau kalian tidak memberi jawaban atas harga yang kami tawarkan, ya udah, harga akan kami naikkan lagi. Apalagi kalau misalkan nanti badai El Nino Godzilla ini jadi, harga beras kita sudah pasti akan berbeda, pasti akan lebih tinggi lagi. Nah, kita akan melihat nanti bersama. Maledes itu akan terkaing-kaing untuk mencari beras. Komentar warganet Maledes. Bumi Putra juga ada yang non-muslim, kayak Dayak, Bidayu, Dusun, Kadazan, Siam, suku orang asli, asal bacot aja lu ya. Ini komentarnya dari mana sih teman-teman? Oke, saya akan tunjukkan videonya ya teman-teman. Teman-teman bisa dengarkan bersama. Artinya bahwa Bumi Putra menurut definisi alam Melayu Mahawangsa itu menjadi Melayu. Saya kembalikan lagi kepada konstitusi kalian. Definisi Melayu kalian itu apa? Beragama Islam. Jadi sudah tahu sekarang mengapa propaganda alam Melayu Mahawangsa itu adalah program propaganda pembodohan warga Maledes. Apakah kalian mau orang yang non-Islam itu dianggap Melayu dan mereka menerima hak mereka sama seperti orang Melayu yang lainnya? Pasti kalian tidak mau. Karena selama ini kan kalian bersikukuh mengatakan bahwa pokoknya Melayu itu harus Islam, berbahasa Melayu, dan menjalankan adat istiadat Melayu. Itu kan yang selama ini kalian perjuangkan. Nah, kalau kalian berpikir lebih logis lagi, alam Melayu Mahawangsa itu justru menidakkan apa yang tertulis di dalam konstitusi kalian. Warganet Maledes ini gagal untuk memahami logika yang sangat sederhana. Ketika saya mengatakan bahwa propaganda alam Melayu Mahawangsa itu adalah program pembodohan kepada warganet Maledes, terutama tipe M, itu logikanya sederhana banget kok. Apa definisi Melayu di dalam konstitusi negara Maledes? Beragama Islam, berbahasa Melayu, dan menerapkan adat istiadat Melayu. Bumi Putra itu ya yang non-muslim aja, maka itu dianggap Bumi Putra. Warganet Maledes ini gagal memahami hal yang sederhana seperti itu. Ketika propaganda alam Melayu Mahawangsa dikoar-koarkan oleh siapa? Awang Sarian itu. Pertanyaan dalam video singkat saya itu sederhana aja. Definisi Melayu kalian dalam propaganda alam Melayu Mahawangsa itu apa? Definisi Melayunya itu apa? Apakah sama dengan yang tertulis di dalam konstitusi negara kalian? Kalau itu sama, berarti kalian ingin mengatakan bahwa Bumi Putra, orang Sabah dan Sarawak, itu juga Melayu. Karena itu berdasarkan konstitusi kalian. Namun kalau tidak sama, mengapa kalian menuliskan alam Melayu Mahawangsa? Mengapa kalian tidak menyebutkan alam Bumi Putra Mahawangsa? Mengapa? Itu satu. Yang kedua, kalau tidak sama, berarti kalian melakukan standar ganda. Untuk di dalam negeri kalian, oh definisi Melayu kami harus Islam. Tapi kalau untuk propaganda alam Melayu Mahawangsa, oh Melayu itu tidak harus Islam. Satu nama, beda definisi. Nah, warganet Maledes itu gagal memahami hal yang sederhana seperti itu. Sekali lagi ini menunjukkan, warganet Maledes ini waham. Yang asal ngebacot itu dia, terus dia mengatakan saya yang asal ngebacot. Bahan bakar minyak di Sabah dan Sarawak bahkan lebih murah daripada di Semenanjung. Tanda pemerintah Anwar Ibrahim takut dengan rakyat Sabah dan Sarawak yang punya posisi tawar tinggi atas kekayaan sumber minyak dan gas di sana yang selama ini diambil oleh Ujung Medini. Bisa jadi
Namun bisa jadi juga bahwa itu caranya pemerintah yang berkuasa sekarang ingin mengambil hati rakyat Sabah dan Sarawak. Mengapa? Berkali-kali penunjukan, pendefinisian mayoritas koalisi yang berkuasa di Maledes, yang nanti ujungnya itu akan menentukan siapa Perdana Menteri, itu berkali-kali ditentukan oleh partai politik yang ada di Sabah dan Sarawak. Bukan partai politik yang ada di ujung Medini, yang ada di Semenanjung. Enggak. Jadi karena itu, yang memegang kuasa itu berkepentingan untuk menjaga hati, berkepentingan untuk menenangkan orang Sabah dan Sarawak ini. Karena tanpa partai politik di Sabah dan Sarawak, Maledes itu tidak akan mempunyai Perdana Menteri yang stabil. Setiap saat bisa digoyang itu. Itu fakta ya. Dan yang kedua, itu memang agenda dari setiap penguasa di Maledes. Kalau bisa mereka memberikan subsidi yang sebanyak-banyaknya untuk rakyatnya. Kalau bisa rakyatnya itu gratis semua. Nanti misalkan subsidinya itu ditarik, wah rakyatnya itu akan mengancam, oke kamu menarik subsidi, kami tidak akan memilih kamu untuk memegang kekuasaan. Jadi ini kayak apa ya, kayak buah si malakama gitu. Rakyatnya ingin dininabubukkan selama-lamanya, si penguasanya juga oportunis, ingin berkuasa selama-lamanya. Jadi muter aja itu kayak lingkaran setan. Suku etnik Melayu itu adalah asli Melayu karena berasal dari daerah keturunan biologis orang tua atau nenek moyangnya. Bangsa Melayu itu ada di Maledes tidak asli karena merupakan gabungan semua suku etnik yang beragama Islam yang dimelayukan. Definisi Melayu di Maledes itu definisi politis, bukan definisi etnis. Semuanya adalah doktrin dan propaganda politik saja. Demi kehebatan kekuasaan dongeng hayalan, mereka masukkan semua ke dalam mahawangsa ala Melayu mola-mola. Jangankan kaum Bumi Putra, bahkan orang Moro di Mindanao, Sulu, dan Palawan, Filipina, orang Naratiwat, Yala, Patani, dan Satun, Thailand Selatan, orang suku Cham, Champa di Vietnam, dan Kamboja, mereka masukkan juga jadi bagian mahawangsa ala mola-mola. Mereka pikir bangsa Maledes ini sangat besar dan semakin maju dengan validasi palsu murahan tersebut. Kenyataannya mereka semakin tampak kecil dan mundur peradabannya. Komentar ini adalah berasal dari video pendek saya. Warganet Maledes ini mengatakan, untuk orang Dayak, Iban Kadazan yang tidak beragama Islam, maka mereka disebut apa? Bumi Putra. Betul? Betul. Tapi kalau menurut definisi alam Melayu Mahawangsa, orang Iban, orang Kadazan yang tidak beragama Islam itu adalah Melayu. Sama halnya seperti orang Batak yang beragama Kristen, atau orang Bali yang beragama Hindu, atau orang Papua yang beragama Kristen. Kalau mengikuti definisi alam Melayu Mahawangsa, mereka juga disebut Melayu. Nah, pertanyaan saya, mengapa kalian membedakan untuk urusan di dalam negeri kalian, untuk orang Iban, Dayak, Kadazan yang non-Islam, kalian katakan Bumi Putra. Tapi untuk urusan alam Melayu Mahawangsa, secara otomatis orang Iban, Kadazan yang bukan beragama Islam, itu menjadi Melayu. Saya yakin tidak ada satupun warganet Maledes yang berkomentar di kanal ini bisa menjelaskan. Pertama, emang sama gitu definisi Melayu seperti yang tertulis di dalam konstitusi kalian dengan definisi Melayu di propaganda alam Melayu Mahawangsa kalian itu? Emang sama definisi Melayunya? Tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Otak mereka tuh langsung macet ketika dihadapkan dengan sesuatu yang kontradiktif. Dan kontradiktif itu dua-duanya dari mereka juga. Komentar dari warganet Maledes, Nusantara itu adalah kepulauan Melayu. Itu kata penjajah Inggris. Sedangkan menurut Majapahit, Nusantara itu wilayah di luar Pulau Jawa. Itu pulau, bukan semenanjung. Warganet Maledes sepertinya nggak belajar geografi ya, nggak bisa membedakan apa itu pulau, apa itu selat, apa itu semenanjung, apa itu tanjung gitu ya. Yang ujung dikatakan pulau gitu. Kan belajar geografi di mana sih? Dan Semenanjung bukan bagian dari Nusantara, karena Semenanjung bukan pulau. Nah betul, Semenanjung akan menjadi pulau jika Thailand berhasil membelah perbatasan antara Maledes dan Thailand menjadi selat. Ya itu kan ada genting kera itu kan ya. Jadi kalau genting kera itu diputus gitu ya, dijadikan terusan, jadi kayak yang ada di Panama gitu, ya udah. Berarti nggak ada itu namanya Semenanjung Maledes, itu udah nggak ada. Yang ada Pulau Maledes Barat gitu. Kepulauan Melayu itu hanya di Kepulauan Riau,
dan Kepulauan Bangka Belitung. Sumatera ada juga yang bukan Melayu seperti Aceh, Batak, Minangkabau. Aceh hanya di daerah Tamiang yang suku Melayu. Kalimantan juga hanya di daerah Kalimantan Barat yang bisa dibilang Melayu. Lainnya banyak yang bukan Melayu seperti Dayak, Banjar, Kutai, dan lain-lain. Bahkan di negara mereka, Dayak Banjar yang non-Muslim mereka katakan Bumi Putra, bukan Melayu. Suku Banjar dan suku Kutai kalau saya baca-baca ternyata berasal dari suku Dayak juga dulunya. Betawi hanya bahasanya Melayu, tapi secara etnik, keturunan, dan daerah bukan merupakan daerah Melayu. Selain itu, tidak ada lagi yang disebut sebagai daerah Melayu. Perlu diingat, kalau Melayu Ori, Tulen, itu bukan tukang klaim. Berbeda dengan yang KW itu, Jok. Jika Maledes setuju dan bekerja sama dengan Thailand untuk membuat selat di perbatasan kedua negara, maka Maledes akan menjadi pulau dan terpisah dari daratan benua Asia. Pada dasarnya, Maledes selalu bercita-cita untuk menjadi pulau. Sejak kapan kalian itu kepulauan? Kalian itu ujung Medini, gitu. Komentar warganet Maledes lagi. Tidak perlu campur urusan negara lain. Wah, Ini menunjukkan ya teman-teman bahwa warganet Maledes ini memang ya, katak dalam sumur ya. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi di luar dari dunianya. Bahkan apa yang dilakukan oleh warga negara Maledes itu sendiri. Mari kita lihat bersama video ini. Saudi belum raya lagi, kau dah raya dah. Sepatutnya kita kena ikut Arab Saudi. Sepatutnya kita kena ikut Arab Saudi. Sepatutnya kita kena ikut Arab Saudi. Teman-teman, video itu saya tunjukkan bahwa betapa warganet Maledes itu ingin campur tangan dengan urusan yang ada di Indonesia. Itu sebagai salah satu contoh ya. Jadi kalau komentar warganet Maledes ini tidak payahlah campur tangan urusan negara lain. Nah, lu, warga negara lu campur tangan urusan negara Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, dia katakan apa? Sepatutnya Indonesia itu harus mengikuti Arab Saudi. Nah, lu, teman-teman bisa lihat sendiri. Emang Maledes mengikuti Arab Saudi? Enggak. Jadi oleh karena itu saya katakan bahwa satu, yang ikut campur urusan negara Indonesia itu siapa? Yang kedua, kalian kalau bicara itu bisa nggak konsisten dikit? Coba lu sampaikan tulisan ini ke saudara senegara lu, bisa? Nggak bisa. Mengapa? Karena untuk warganet Maledes, mereka itu merasa eksklusif. Mereka itu adalah bangsa terpilih. Jadi mereka bisa cawe-cawe mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Tapi begitu kita memberikan reaksi terhadap apa yang terjadi di negara mereka, wah, kalian jangan ikut campur negara kami. Lah, lu ikut campur negara kami, negara Indonesia? Apa cerita? Boleh. Itu. Warganet Maledes ini, sekali lagi saya buktikan kepada teman-teman ya. Di Maledes itu, hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50% aja. Reaksi yang kita berikan itu dianggap aksi oleh warganet Maledes ini. Terbukti, apa yang saya katakan. Yang memelayukan etnis-etnis di Indonesia kan negara kamu, lol. Nah, satu lagi, dengan propaganda alam Melayu Mahawangsa itu. Berkali-kali saya katakan, saya yakin warga negara Indonesia tidak ada masalah dengan apa yang tertulis di dalam konstitusi negara Maledes. Ketika mereka memelayukan orang Jawa, orang Minang, orang Bugis, orang Batak, itu kalian melayukan semua. Itu tidak ada masalah. Mengapa? Itu udah konstitusi kalian. Namun begitu, kalian mempropagandakan alam Melayu Mahawangsa, yang itu artinya melewati batas-batas negara kalian, itu menjadi masalah. Karena kalian ingin memaksakan apa yang menurut konstitusi kalian, lantas kalian ingin memaksakan juga itu kepada Indonesia. Satu. Yang kedua, bahkan pendefinisian Melayu kalian aja itu tidak konsisten antara Melayu di dalam konstitusi kalian dengan propaganda alam Melayu Mahawangsa, ada tulisan Melayu di situ, itu sudah tidak konsisten. Jadi kalian juga sebenarnya ikut campur urusan negara lain dengan mencoba memelayukan etnis-etnis yang ada di Indonesia. Nah, apakah warganet Maledes itu mengerti, sadar bahwa iya negara kita ini sebenarnya mencoba ikut campur urusan negara orang ya? Oh, enggak. Mereka enggak merasa seperti itu, teman-teman. Mengapa? Ya, karena mereka merasa mereka bangsa terpilih, bangsa istimewa. Karena itu sesuai dengan konstitusi mereka. Sekali lagi, itu konstitusi untuk di negara lu aja. Keluar dari negara lu, konstitusi lu itu tidak berlaku. Ngerti nggak? Bahkan Pangeran William jika mu'alaf dan setelah disunat anunya bisa jadi Melayu.
Mari kita dengarkan apa kata Awang Sarian tentang pendefinisian Melayu itu seperti apa. Konsep tamadun, iaitu yang merujuk pada Melayu Mahawangsa, Melayu besar, yang dalam zaman moden diungkapkan oleh Usman Awang dalam puisi. Seperti kata Jawa itu Melayu, Banjar itu Melayu, Bugis itu Melayu, Minang dah tentulah Melayu. Itu baca balik saja Usman Awang yang secara jelas menampilkan makna Melayu. Jadi kalau orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, orang Mandailing sekarang mau berpuak-puak semula, artinya mereka juga sudah lari berkonsep Melayu yang asal. Nah, apa yang dikatakan Awang Sarian tadi? Baca lagi itu Melayu yang ditulis oleh Usman Awang. Disitulah didefinisikan Melayu itu harusnya seperti apa. Mari kita baca apa yang dituliskan oleh Usman Awang sesuai permintaannya Awang Sarian ini. Melayu itu orang yang bijaksana. Nakalnya bersulam jenaka, budi bahasanya tidak terkira, kurang ajarnya tetap santun, jika menipu pun masih bersopan, bila mengampu bijak beralas tangan. Menurut teman-teman, ini glorifikasi kepada Melayu itu sendiri atau justru menyindir dan mengkritik Melayu? Silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Saya lanjutkan di paragraf kedua. Sesuai dengan permintaan Awang Sarian tadi kan. Paragraf kedua. Melayu itu berani jika bersalah. Kecut takut karena benar. Janji simpan di perut selalu pecah di mulut. Artinya nggak bisa pegang rahasia. Biar mati adat, jangan mati anak. Artinya apa? Egois. Menurut teman-teman, sekali lagi. Ini glorifikasi Melayu itu sendiri atau malah mengkritik orang Melayu. Nah, sekarang kita di paragraf ketiga yang dikutip oleh Awang Sarian tadi. Wah, definisi Melayu itu harus mengikuti apa yang dituliskan oleh Usman Awang. Mari kita baca puisinya. Melayu di tanah semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu. Keturunan Aceh adalah Melayu, Jakun dan Sakai asli Melayu. Jadi yang asli Melayu itu apa? Jakun dengan Sakai. Arab dan Pakistan semua Melayu, Mamak dan Malbari serap ke Melayu, malah mu'alaf bertakrif Melayu setelah disunat anunya itu. Sekali lagi saya tanya, ketika Awang Sarian itu mengatakan, baca lagi itu definisi Melayu yang ditulis oleh Usman Awang, menurut teman-teman, ini mengglorifikasikan, mengagung-agungkan Melayu atau justru mengkritik Melayu itu sendiri? Jelas dituliskan, Melayu itu berani jika bersalah, kecut takut karena benar. Itu kita bisa melihat bersama. Ketika sampai sekarang, Maledes itu tidak bisa mengetahui, tidak bisa menentukan siapa sih yang bersalah kepada pemalsuan 7 pemain haram mereka itu. Sampai sekarang mereka nggak ada yang berani bersuara. Kecut takut karena benar. Jadi, ketika Awang Sarian itu mengatakan, baca itu, apa definisi Melayu menurut Usman Awang? Itu sebenarnya, menurut saya gimana ya? Sepertinya Awang Sarian juga nggak mengerti apa yang ditulis oleh Usman Awang ini. Ini bukan glorifikasi, ini bukan untuk mengagungkan Melayu. Ini adalah sindiran, kritik kepada Melayu itu sendiri. Bahkan sampai-sampai mu'alaf bertakrif Melayu kalau sudah disunat anunya itu. Jadi kalau kita melihat komentar tadi, bahkan Pangeran William kalau disunat anunya itu bisa jadi Melayu, itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam Melayu Usman Awang itu. Ayo warganet Maledes, menurut kalian ini yang harus kalian pelajari seperti apa yang diucapkan Awang Sarian itu. Bumi Putra atau Melayu itu sama je kelayakannya. Bumi Putra itu maknanya rakyat Malaysia yang asal Melayu. Itu bezanya jika bukan rakyat Malaysia, bukan Bumi Putra, hanya... nggak ngerti lagu maksud lu apa. Nah, warganet Maledes ini yang udah terbiasa disubsidi, itu hanya berbicara tentang kelayakan. Kelayakan itu maksudnya haknya sama nggak nih gitu ya. Sedangkan saya bukan berbicara tentang kelayakan. Saya berbicara tentang apakah definisi Melayu di dalam konstitusi kalian itu sama dengan definisi Melayu ketika kalian melakukan propaganda ala Melayu Mahawangsa itu. Sekali lagi ini menunjukkan kegagalan Maledes untuk berpikir logis dan runut. Terus kenapa kaum Jawa, Bugis, Sunda, Batak, Minang, dan kaum lainnya di Indonesia yang dibawa penjajah ke Maledes sejak tahun 1957 disebut Bumi Putra Melayu, sedangkan India dan Cina tidak? Kalau India dan Cina disebut Melayu, wah itu bahaya itu nanti.
Karena di dalam konstitusi mereka itu harus jelas tuh, yang mana Melayu, yang mana India, yang mana Cina. Jadi kalau ada orang Cina yang masuk Islam, itu tidak bisa dikatakan Melayu. Tapi kalau ada orang Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia itu otomatis jadi Melayu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa definisi Melayu di Maledes itu bukan definisi etnis, itu definisi politis. Supaya apa? Supaya Melayu itu terlihat besar di Maledes. Itu saja. Istilah Melayu dibuat Inggris untuk mempermudah mengelompokkan tipe C, tipe I, dan tipe M di negaramu. Untuk kepentingan politik, Maledes semua diklaim Melayu, ala Melayu, Mahawangsa Melayu. Faktanya tidak ada peran apapun dengan wilayah dan negara yang kalian klaim. Warganet Maledes. University ada subjek antropologi, sosiologi. Sila mohon untuk belajar. Dijawab. Tapi kalau orang putih bisa jadi Melayu, yang penting jadi mu'alaf dan sudah disunat anunya. Tapi kalau orang Cina dan India, walaupun sudah mu'alaf dan sudah disunat anunya, kok nggak dikatakan Melayu? Apa ini yang kamu maksud subjek antropologi, sosiologi itu? Tak perlu di university, di high school pun sudah ada pelajaran sosiologi dan antropologi. Definisi yang kalian buat itu aneh bin ajaib. Betul. Sejak SMA kita sudah ada pelajaran sosiologi, antropologi. Jadi warganet Maledes ini yang ingin mengatakan bahwa university ada subjek antropologi, sosiologi, berarti kalian telat. Di Indonesia, sosiologi dan antropologi itu sudah dipelajari sejak SMA, senior high school. Kita sudah belajar itu. Kalian baru belajar di mana? University. Jauh men, ketinggalan kalian. Oleh karena itu, ketika Solehaya koar-koar tentang Melayu ini, Melayu itu ditertawakan bahkan oleh teman-teman warganet Indonesia yang lulusan SMA, pernyataan profesor kalian itu ditertawakan. Mengapa? Ini profesor ngerti nggak sosiologi, antropologi? Kita belajar sosiologi, antropologi itu di SMA sudah belajar kok. Karena menjadi hil yang mustahil kan, semua dipukul rata menjadi Melayu jika Islam. Secara antropologi pun Melayu hanyalah salah satu suku etnik yang berasal dari Pulau Sumatera, Indonesia dan sebagian berhijrah ke Semenanjung. Etnik Melayu memiliki adat istiadat sendiri, demikian halnya dengan etnik Minangkabau, Batak, Aceh, Bugis, Jawa, dan sebagainya. Masing-masing memiliki adat istiadat sendiri. Dicirikan dengan rumah adat berbeda, senjata berbeda, makanan berbeda, dan banyak lagi. Dari etnik tersebut ada yang beragama Islam dan ada yang beragama selain Islam. Kenapa sampai di Semenanjung berubah menjadi Melayu? Kamu bisa jawab. Dikasih pertanyaan ini bingung ini. Terus nanti ngelesnya, kalian belajarlah sosiologi, antropologi di university. Telat. Kita sudah belajar di SMA. Identitas Melayu itu milik suku Melayu, baik itu bahasa dan adat istiadat. Sedang nama Melayu di Maledes itu nama sebuah bangsa yang dibentuk Malaysia bersamaan dibentuknya negara Malaysia. Jadi Malaysia itu hanya pengguna, pemakai, dan peminjam identitas Melayu milik suku etnis Melayu. Jadi Malaysia bukan pemilik identitas Melayu. Malaysia bukan Melayu itu sendiri. Malaysia hanya meminjam, memakai identitas milik suku etnik Melayu untuk dipinjam dan dipakaikan pada sebuah bangsa yang diciptakan bersamaan berdirinya negara Malaysia. Jadi Melayu versi Malaysia itu baru ada dan diciptakan pada saat berdirinya negara Malaysia. Itu sesuai dengan apa yang tertulis di konstitusinya Maledes kan? Dan meminjam identitas nama, bahasa, dan adat istiadat milik suku Melayu plus agama Islam untuk dipakaikan pada bangsa yang baru diciptakan tersebut. Betul. Jadi Maledes ini sebenarnya meminjam terminologi Melayu ketika Maledes ini terbentuk sebagai negara. Mereka meminjam untuk menjustifikasi, untuk pembenaran secara politis, bukan secara etnis. Komentar warganet Maledes, biar ahli sejarah yang lebih arif menafsir dan mencadang. Apakah maksud Anda seperti Solehah Yakub yang mengatakan orang Maledes bisa terbang? Wah, sungguh arif dalam menafsir si Solehah itu ya. Ahli sejarah Maledes itu selalu ingin kembali ke alam masa lalu karena di masa kini ia sedang menanggung beban hutang. Memang ada sejarah asli Semenanjung Maledes. Hikayat dongeng saja dijadikan sejarah.
Ahli sejarah macam Soleha Yakub, Profesor Maledes yang klaim Nabi Adam Siti Khadijah turun Gunung Jerai. Negaramu tidak memiliki sejarawan. Dongeng pun bisa jadi sejarah di negara kau. Benar sekali. Dan ini tertulis dengan sangat jelas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini. Hikayat itu sinonim dengan riwayat, sinonim dengan sejarah. Sedangkan kita mengetahui yang namanya hikayat itu adalah cerita pelipur hati atau cerita sebelum tidur, dongeng. Jadi kalau kita melihat ada warganet Maledes mengatakan ahli sejarah, itu sama aja dengan ahli hikayat. Itu sama aja dengan ahli riwayat. Dan itu sama aja dengan ahli dongeng. Sekarang orang-orang Maledes pada pindah ke thread karena di YouTube sama TikTok udah banyak yang kontra narasi, bahasa mereka mengerikan. Oh iya, mereka mau pindah kemanapun pasti akan ada perlawanan itu. Maledes warganya banyak yang siksa WNI dan itu puluhan tahun dilakukan oleh orang-orang kaya yang ambil asisten rumah tangga yang tidak dibayar. Banyak pakcik-makcik yang zolimi WNI. Sekarang dosa Maledes dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. TKI pergi, negaranya bangkrut, sekarang miskin mengemis beras ke Indonesia. Dijajah Bangladesh, saudara serumpunnya yang ingin kuasai negara. Karma dari dosa dan kesombongannya, kelaparan mengancam negara Maledes itu pasti. Oh ya, mereka masih tetap nyombong kan, bahwa kita nggak memerlukan tenaga kerja Indonesia, kita akan mengambil dari Bangladesh. Dan kita mengetahui bersama, kehadiran tenaga kerja Bangladesh di Maledes itu menimbulkan masalah sosial yang sangat banyak. Kita lihat tuh, bahkan konten kreatornya Maledes juga ngamuk-ngamuk tuh melihat orang Bangladesh. Padahal orang Bangladesh itulah yang bekerja membangun negara Maledes itu sendiri. Dasar Maledes waham. Waham itu adalah delusi, gangguan isi pikiran berupa keyakinan salah, tidak logis, dan tidak sesuai kenyataan yang dipertahankan secara kuat. Bahkan meski sudah ada bukti, data, dan fakta yang membantahnya. Waham adalah tanda gangguan jiwa berat, psikotik, seperti skizofrenia yang seringkali membuat penderitanya sulit membedakan khayalan dan kenyataan. Denial syndrome, waham, itu kita bisa baca ya teman-teman, kita bisa lihat sendiri itu bagaimana warganet Maledes itu memberikan komentarnya. Tak mengapa anak cucuku terlilit pajak yang semakin mencekik, yang penting aku hidup bergaya, kata orang Melayu. Yang penting sekarang. Ntar belakangan anak cucunya menderita, itu bukan urusan saya. Yang penting sekarang saya bisa bergaya, gitu kan. Mereka menganut nggak apa-apa miskin, yang penting sombong. Bener, ini nggak apa-apa itu negaranya membakar uang 32 miliar rupiah per jam atau sekitar 28 triliun rupiah dalam bulan April, itu nggak apa-apa. Yang penting sombong dulu. Maledes kan negara adigaya, bukan adidaya, adigaya. Subsidi terus walau ngos-ngosan. Maledes berjaya, ringgit berjaya katanya. Duit kamu murah, tapi nawar beras, pengennya murah. Dan apa yang dituliskan ini fakta semua. Rakyat Maledes terlena dengan subsidinya. Mereka terlena dengan subsidi dan harga BBM murah katanya. Tapi kita mengetahui bersama ya teman-teman bahwa ruang fiskal mereka tuh sempit banget. Karena itu ketika harga bahan pokok naik atau harga bensin naik atau harga roti canai deh naik 50 sen. Kita melihat bagaimana reaksi mereka kan. Terkaing-kaing men. Saran saya kerajaan Maledes lebih baik fokus saja ke subsidi beras saja. Saya takut warisan budaya tak benda Maledes sarapan nasi lemak nanti dicabut dibatalkan UNESCO. Rakyat Maledes sudah terlalu lama dibohongi oleh kerajaan dengan banyaknya subsidi yang diberikan sehingga meninabubukkan rakyat Maledes. PMX berkuasa dengan beri subsidi ketika dunia berubah. Rakyat Maledes baru sadar mereka susah karena tak ada subsidi, terlena dengan subsidi. Enggak, ini mereka ini sebenarnya simbiosis mutualisme. Maksudnya simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Menguntungkan versi mereka masing-masing tentunya ya. Menguntungkan dari segi rakyat, pokoknya kalau bisa harga BBM-nya rendah, ya udah, mengapa harus mahal gitu. Makanya mereka inginnya terus disubsidi. Sedangkan dari pihak pemerintah Maledes, mereka memberikan subsidi karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Dan itu salah satu cara mereka untuk mengambil hati rakyat Maledes dengan terus-terusan memberikan subsidi. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme tapi dari keuntungan masing-masing pihak.
tanpa pernah memikirkan bagaimana nantinya kalau misalkan subsidi ini terus-terusan diberikan, apakah generasi berikutnya bisa atau mampu membayar disparitas antara harga yang diberikan kepada warganya dengan harga aslinya, yaitu dalam bentuk subsidi itu. Dan satu lagi, tidak ada yang namanya gratis. Rakyat Maledes, apakah generasi sekarang atau generasi berikutnya, itu pasti harus membayar kembali subsidi atau uang yang sudah dibakar yang 32 miliar rupiah per jam ini, itu pasti akan dibayar oleh generasi berikutnya di Maledes. Tentu saja kalau Maledes itu masih ada. Kalau negara Maledes itu dianggap gagal, bangkrut, ya nggak tahu tuh urusannya gimana nanti dengan IMF ya. Warga Maledes, kaum Melayu sangat membanggakan jajanan asli Indonesia yang terbaru adalah jajanan Cikuru. Saking bangganya, Cikuru dibuat versi KW-nya dengan bentuk yang sama tetapi rasanya pasti beda, dan saking tak tahu malunya namanya sama, Cikuru. Padahal itu merek, artinya mereka membajak tanpa minta izin sama yang punya merek. Kelakuan seperti ini apa namanya? Jambret, pencopet, atau maling? Salam yeye dan salam sungsang, jangan lupa sarapan pagi kalau masih ada beras. Mari kita lihat video ini. Ni nama dia apa ni? Cikaro. Cikuro. Daripada mana ni? Resepi Indonesia. Resepi Indonesia. Adik, apa yang special ni? Yang special ni lava juga ada. Lava bagilah. Ini dia Cikuro. Makanan viral daripada Indonesia sudah mendarat di Malaysia. Guys, korang tengok, korang get ready tak? Syah dah nak balik dah. Korang tengok, Syah dah bawa bag dah untuk korang. Sebab kita nak bawa, hari ni untuk batch ni kita bawa 500 pieces je. Besok kita akan sampai another pieces. Team lagi satu akan bergerak balik besok tau guys. So untuk hari ni Syah ambil 500 pieces. Korang tengok ni, dekat sini pun ramai. So apatah lagi kalau kita kat Malaysia kan. So apa lagi guys, kalau korang dapatkan, wajib datang Emma Dishes Bakery hari ni. Syah landed maybe around 7 petang. So kita akan ready sampai kat sana around 9 malam atau 10 malam. So apa lagi guys, kalau korang nak makan Cikuru, korang datang hari ni tau. Ternyata makanan Indonesia ini lagi viral banget di Malaysia. Hai, kenalin, gue Fajrin. Udah beberapa hari ini FYP gue tentang Cikuru. Jadi ini salah satu jajanan makanan dari Indonesia. Dan ternyata ini tuh lagi viral banget di Malaysia. Untuk komposisi makanan ini yaitu terbuat dari ayam. Dan yang spesialnya itu ada fillingnya. Makanan ini tuh lagi disukain banget sama warga Malaysia. Bahkan banyak banget orang Malaysia tuh berburu Cikuru dari Indonesia. Ada yang langsung datang ke Jakarta. Ada juga yang menggunakan just tip atau personal shopper. Dan gak main-main, warga Malaysia tuh banyak banget yang order. Bahkan sampai ada salah satu mall yang ada di Jakarta, untuk store Cikuronya itu ditutup gara-gara ada orderan dari warga Malaysia sebanyak 300 pieces. Wow, se-booming itukah Cikuro di Malaysia? Tulis di komen untuk warga Malaysia yang udah pernah cobain Cikuro. Gimana menurut kalian? Bahkan di Malaysia tuh ada yang buat dupnya loh. Jadi mereka ada yang jual juga, tapi bukan brand aslinya yang lagi buka di Malaysia ya. Nah, untuk orang Malaysia yang ingin titip Cikuro dari Jakarta langsung, aku akan buka khusus personal shop untuk Cikuro yang akan dibawa ke Malaysia, khususnya kota Kuala Lumpur ya. Untuk harganya hanya 15 ringgit aja. Untuk estimasi kedatangan tanggal 21 April besok. Jadi siapa-siapa yang mau titip boleh PM ya. Siapa tahu ada kalian orang Malaysia yang kepingin banget makan Cikuro dan masih fresh dari Jakarta. Karena pengiriman aku buat di same day. See you, bye-bye. Fenomena kuliner viral kembali terjadi di kawasan Asia Tenggara. Kali ini, makanan asal Indonesia bernama Cikuro sukses mencuri perhatian masyarakat Malaysia. Produk yang sebenarnya memiliki nama asli Long Chicken Casserole ini justru lebih dikenal dengan nama brandnya sendiri ketika masuk ke pasar Malaysia. Cikuro merupakan makanan berbentuk stik panjang yang terbuat dari olahan daging ayam, dengan tekstur kenyal di bagian luar yang mengingatkan pada chicken roll. Daya tarik utamanya terletak pada isian keju yang melimpah di bagian tengah. Keju yang digunakan biasanya mudah meleleh saat dipanaskan, menciptakan sensasi gurih dan creamy yang menjadi favorit banyak orang. Dalam penyajiannya, Cikuro umumnya dimasak dengan cara dibakar atau digoreng. Setelah itu, makanan ini diperkaya dengan berbagai pilihan topping, seperti bumbu tabur rasa BBQ, rumput laut, hingga varian pedas. Tak ketinggalan, tambahan saus seperti mayones atau saus keju semakin memperkaya cita rasa yang ditawarkan. Popularitas Cikuro di Malaysia meningkat pesat dalam waktu singkat. Banyak pedagang kaki lima mulai meniru konsep dan produk ini dengan membuat versi yang semirip mungkin dengan aslinya dari Indonesia. Di Malaysia, harga yang ditawarkan berkisar antara 10 hingga 12 ringgit, tergantung pada jenis isian dan topping yang dipilih. Menariknya, meskipun banyak versi tiruan bermunculan, permintaan terhadap Cikuro asli dari Indonesia tetap tinggi. Hal ini memunculkan peluang bisnis baru berupa jasa titip, just tip.
Banyak warga Malaysia yang secara rutin memesan Cikuro langsung dari Indonesia melalui perantara. Para pelaku jasa titip bahkan mampu menangani hingga 500 pesanan per hari, menunjukkan betapa besarnya antusiasme pasar. Harga yang ditawarkan melalui jasa titip ini biasanya sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 15 hingga 18 ringgit per PCS. Meski demikian, konsumen tetap bersedia membayar lebih demi mendapatkan cita rasa otentik yang dianggap berbeda dari versi lokal. Di Indonesia sendiri, Cikuro umumnya dijual melalui outlet resmi yang tersebar di beberapa kota besar. Berbeda dengan Malaysia yang didominasi oleh pedagang kaki lima, keberadaan outlet ini memberikan kesan lebih eksklusif dan terstandarisasi. Dengan fenomena ini kita lihat perkembangannya nanti. Apakah 2 tahun lagi akan ada istilah Cikuro khas Malaysia? Bisa terjadi, tapi tidak mengejutkan juga jika kejadian. Cikuro ini dari Indonesia itu sebenarnya telah membantu perekonomian warganet Maledes, terutama tipe M, sehingga mereka bisa menjual Cikuro versi KW yang ada di Maledes. Dengan harga berapa tadi? Dikatakan 10 ringgit. Warganet Maledes itu harus berterima kasih kepada Indonesia karena sudah membuat produk yang namanya Cikuro, sehingga kalian warga Maledes, warganet Maledes terutama tipe M, bisa menjual Cikuro di kaki lima. Kalau kalian mengatakan Indonesia itu miskin, kalian salah. Justru kalian yang miskin. Karena kalian menyontek, meniru, dan memanfaatkan hebohnya Cikuro di Indonesia, dan kalian jual Cikuro versi KW kalian di negara kalian, dan itu sebenarnya membantu perekonomian kalian. Jadi kalian harus berterima kasih kepada Indonesia. Kalian nggak mau berterima kasih, ya itu urusan kalian. Kalian tidak mau berterima kasih, silahkan aja. Kita kan sudah mengetahui semua, kalian itu memang waham, denial syndrome. Ya, teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia! Saya mengkaji batu bersurat Terengganu. Orang semua kata itu bahasa Melayu, batu bersurat. Sebenarnya perkataan Melayu kuno sedikit aja. Perkataan Jawa kuno yang banyak. Kenapa Jawa kuno? Kerana Terengganu itu adalah wilayah atau koloni budaya Jawa. Kelantan koloni budaya Jawa juga. Dan Sriwijaya. Sriwijaya, Palembang pun ada dijajah Jawa juga. Jadi pengaruh Jawa kuno itu, saya bukan Jawa. Saya Melayu tulen. Tapi yang benar harus dikatakan benar. Kalau orang mengkaji sastra Melayu tradisional, tanpa melihat atau menganalisis pengaruh Jawa itu, tak sah. Kebanyakan perkataan dalam hikayat Melayu itu, perkataan Jawa.